marilah kita rubah koperasi ini menjadi koperasi yang berprestasi, koperasi yang digitalisasi, koperasi yang istilahnya berpengaruh dan bermanfaat bagi kita untuk kita. Itu mungkin. Koperasi adalah tabungan untuk masa depan seperti yang disampaikan tadi Bapak, bahwa paling tidak kalau kita mutasi ada dipakai, ada persiapan untuk biaya pindah, dan itu koperasi untuk mensejahterakan semua anggota, bahkan kepada seluruh keluarga anggota. Ayo mensejahterakan koperasi, belanja di koperasi, bergabung dengan koperasi, menjadi anggota koperasi. Dan untuk semangat teman-teman bahwa ayolah berkoperasi. Jadi koperasi ini adalah Sukoguru, ya, Sukoguru perekonomian yang digagas oleh founder negara kita, ya. Tentu ada tujuan mulia di dalamnya, termasuk adalah gotong royong, ekonomi gotong royong di dalamnya, dan itu tadi untuk kita, ya, dari kita untuk kita. Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program spesial terkait dengan Ruang Rembuk Makassar dengan tema hari ini adalah Koperasi Komunitas untuk Penggerak Ekonomi Anggota. Hari ini kita sudah bersama dengan 4 narasumber yang juga luar biasa yang akan kita berkenalan satu persatu terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan membahas seperti apa koperasi untuk penggerak ekonomi anggota di instansi masing-masing. Untuk itu mari kita menyapa narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Ibu? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang khususnya terkait dengan koperasi komunitas untuk penggerak ekonomi anggota. Namun jauh sebelum membahas tema kita tersebut, mungkin boleh kita kenalan dulu Pak dengan para audiens kita ataupun juga Tribuners supaya kita lebih akrab begitu. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan nama kemudian jabatannya seperti apa hingga saat ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami khususnya dari Puskopat. Selamat datang Ibu dari Polda. Kemudian terima kasih kepada Tribun kesempatan untuk kita istilahnya berbincang dan diskusi ini. Jadi saya nama itu Toto Suparto, kemudian ditemani rekan saya adalah Muhammad Jamil, sama-sama dari Puskopat. Kemudian jabatan saya sementara sudah purnawirawan berpangkat letkol. Kemudian jabatan saya di koperasi adalah sekretaris umum. Jadi sekretaris umum itu adalah jabatan dalam koperasi sebagai sekretaris umum dari Puskopat. Tugas memastikan administrasi dan usaha berjalan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Puskop Angkatan Darat, Puskopat dalam hal ini. Mungkin untuk dari perkenalan kami sesingkat itu dulu mungkin bisa dikasih kesempatan dari teman kami, rekan dari Puskopat. Baik, kalau Bapak Muhammad Jamil mungkin seperti apa Pak hari ini tugas dan jabatannya? Silakan. Baik, kalau kami sendiri selaku kepala unit usaha, salah satu unit usaha di Puskopat, dan membantu juga ketua bidang usaha yang ada di Puskopat. Jadi memastikan jalannya usaha yang ada dan baik secara administrasi maupun secara teknis. Oke, baik. Nah kita beralih ke Koperasi Polda Sulsel Ibu ya. Ibu selamat pagi, selamat siang. Mungkin seperti apa Bu? Boleh kenalan dulu dengan audiens kita ataupun juga Tribuners? Selamat siang Pak. Luar biasa hari ini kami diundang di tempat ini untuk datang berbincang-bincang tentang koperasi, bagaimana koperasi itu supaya boleh berjalan dengan baik. Saya memperkenalkan diri, saya adalah
nama Martato dengan Lo Ishame MM, pangkat AKBP dan jabatan Irbit itu Irwasda Polda Sulsel, dan Kemudian jabatan saya di Koperasi Polda Sulsel adalah sebagai ketua, dan di samping saya ini adalah bendahara Ibu Sri. Saya kira itu yang saya boleh pengenalan sampaikan. Ibu ya. Iya. Baik, nah kemudian Ibu Sri, halo Ibu, bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah. Baik-baik. Nah, Ibu mungkin boleh kenalan juga sebagai bendahara seperti apa sejauh ini? Ya, alhamdulillah. Sejak menduduki bendahara dalam waktu 6 bulan ini, kami masih sementara dalam proses untuk memperbaiki. Adaptasi, Karena dari pengurus lama ke baru belum ada apa lagi namanya, sementara dalam penyesuaian ya Bu ya. Baik, jadi ini berarti jabatan baru. Kalau Ibu sebagai ketua juga baru 6 bulan, seperti apa? Oke, baik. Jadi ini mungkin baru masih ada rasa-rasa sudah pelantikan Ibu ya. Jadi mungkin masih ada penyesuaian dan lain sebagainya. Untuk itu kita akan ngobrol di sini. Baik. Nah, kemudian kalau dari Puskopat sendiri, Bapak sejauh ini mungkin sudah berapa lama Bapak sebagai sekretaris dan juga sebagai kepala bidang tadi, kepala unit usaha gitu. Boleh mungkin Bapak sampaikan. Jadi saya di koperasi itu sebenarnya sudah kurang lebih mencapai 3 tahunan. Oke, sudah lama. Jadi awalnya tidak langsung menjadi sekretaris umum. Awalnya saya membidangi dan menjabat ketua bidang teknik perkoperasian. Ya, berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun mungkin. Baru setelah itu saya ditunjuk, diperintahkan untuk menjabat sekretaris umum sampai dengan sekarang ini. Oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan koperasi begitu Pak ya. Kemudian bagaimana Puskopat sendiri untuk memandang peran koperasi bagi kesejahteraan anggota ataupun juga bagaimana ini menjadi penggerak ekonomi dari anggota di instansi. Silakan Bapak. Jadi koperasi itu merupakan instrumen dari strateginya dalam meningkatkan kesejahteraan PNS atau anggota prajuritnya itu sendiri melalui salah satu contoh adalah unit toko, usaha simpan pinjam. Kemudian disitulah ya kita istilahnya sudah dalam bentuk istilahnya transparansi, kemudian akuntabel. Transparansi artinya ya setransparan-transparannya. Jadi memberikan salah satu contoh dari usaha simpan pinjam, contoh anggota meminjam dari satuan-satuan melalui Puskopat. Jadi dari segi bunganya itu ya serendah-rendah mungkin dari ya terutama kalau dibandingkan dengan perbankan. Jadi kami tujuannya sasaran utama adalah dari anggota untuk anggota dan semua adalah milik anggota itu yang dari kami. Baik, jadi ini artinya dari anggota untuk anggota ya Pak ya. Jadi bagaimana memberdayakan anggota sekaligus juga mensejahterakan mereka melalui program koperasi ini. Nah, mungkin kalau kita lihat dari pandangan kepala unit usaha begitu Bapak Muhammad Jamil, mungkin seperti apa program yang saat ini sudah berjalan ataupun juga apakah ada produk-produk yang memang dari anggota, produksinya dari anggota, kemudian seperti apa berjalannya koperasi? Ya baik, untuk unit usaha sendiri yang berjalan saat ini kami di Puskopat itu ada kerjasama dengan PT Pertamina dalam hal ini mengelola SPBU dan unit gas. Nah, selain itu ada usaha mandiri termasuk Kartikamar, ya toko, dan disitulah ada produk-produk anggota juga seperti yang disampaikan Mbak tadi bahwa kita juga menerima produk-produk lokal. Ya jadi pemberdayaan anggota. Jadi ada ibu-ibu Persib mungkin yang punya produk bisa dititipkan di koperasi dan itu kita terbuka. Ya. Jadi seperti itu. Untuk pengembangan usaha sendiri, secara umum kita terbuka dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka peningkatan SAU. Karena sebelum menjalankan program tentu kita ada rencana. Nah, kita ada rencana SAU target. Nah, itu yang kita usahakan bisa tercapai untuk kesejahteraan anggota. Seperti itu. Berarti juga sekaligus menjadi penggerak UMKM, apalagi ibu-ibu Persib ya. Betul. Kadang kan mereka biasa kreatif gitu buat olahan apa dan lain sebagainya, itu diberikan wadah untuk mereka jual
dan juga tentunya ini menjadi kegiatan yang sangat menarik bagi ibu-ibu Persib. Nah, kemudian juga terkait dengan hal tersebut, mungkin apakah ada program khusus yang sedang dijalankan mungkin saat ini Pak di Puskopad? Ya, untuk saat ini itu tadi penguatan usaha yang sudah berjalan. Kemudian kita juga tadi sudah berbincang tentang pengembangan usaha lain. Nah, ini menjadi salah satu kesempatan untuk Puskopad bagaimana bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lain dalam hal ini pengembangan usaha. Jadi selain mengembangkan usaha yang ada, kita juga terbuka untuk pengembangan usaha yang lain. Baik, jadi ada dari pihak luar juga yang ikut berpartisipasi begitu ya. Ini juga menjadi salah satu contoh bagi teman-teman di instansi begitu ya Pak ya. Mungkin seperti perusahaan di luar seperti apa berjalan ini dapat dicontoh di koperasi. Baik, nah kalau di Polda Sulsel sendiri Bu, koperasinya sejauh ini seperti apa untuk kemudian menjadi penggerak ekonomi dari anggota? Silakan Ibu Marta. Kalau di Polda peran koperasi sangatlah penting. Betul. Karena koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik, dia sebagai pemilik dan sekaligus pengguna layanan. Oke. Dengan sistem tersebut manfaat ekonomi diharapkan kembali kepada anggota, bukan hanya kepada pihak tertentu. Jadi dalam hal ini kalau ada keuntungan dibagi semua kepada anggota, bukan saja kepada ketua atau bendahara atau dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Baik. Nah, kalau tadi kan di TNI ada ibu-ibu Persid gitu ya. Nah, kalau di Koperasi Polda Sulsel sendiri pelibatan ibu-ibu Bayangkari juga apakah sejauh ini sudah ada atau seperti apa Bu berjalannya? Kalau di Polda untuk Bayangkari dalam hal ini belum ya, karena kita masih berfokus dengan anggota dulu. Bagaimana supaya dengan simpan pinjam, dengan unit toko untuk anggota koperasi dulu. Baik, tapi kalau misalnya Polwan, ibu-ibu Polwan juga sudah aktif bergerak di koperasi ini seperti apa Bu? Kalau Polwan sama semua, baik itu Polwan maupun Polkinya, semua sama dalam hal ini kalau masuk anggota koperasi. Simpan pinjam dengan yang termurah lah. Saya kira itu. Baik. Nah, kemudian Ibu Sri sebagai bendahara sejauh ini bagaimana melihat mungkin transaksi yang terjadi ataupun juga berjalannya koperasi sejauh ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah sejak kami menjabat sebagai bendahara, untuk pemasukan dan pembayaran barang-barang toko yang masuk terbayarkan semua dengan anggota-anggota yang mutasi. Kami bayarkan simpanannya karena sudah berpindah ke Polres dan harus dibayarkan haknya. Oke, baik. Jadi sejauh ini sudah berjalan juga ya Bu ya. Kemudian semoga nanti bisa terus menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin Ibu Marta kalau kita lihat program atau inovasi apa yang saat ini menjadi fokus dari Koperasi Polda Sulsel? Kalau inovasi yang pertama yaitu digitalisasi layanan koperasi. Kita usahakan untuk membuat aplikasi atau sistem online, tapi baru dalam proses perencanaan, belum online. Untuk program simpan pinjam anggota, dan kita usahakan dulu untuk pelatihan anggota biar semua anggota boleh tahu bahwa ternyata menjadi anggota koperasi begini dan begitu. Sosialisasi. Sosialisasi dulu ya Bu ya. Nah kemudian kalau untuk anggota sendiri apakah seluruhnya sudah bergabung dengan koperasi atau baru sebagian dan bertahap nanti akan bergabung semua seperti apa Bu? Kalau anggota koperasi di Polda sekarang yang itu sudah sekitar 1.000, tetapi 1.000 ini ada yang kurang aktif. Jadi yang rutin dipoto untuk sekarang setiap bulan itu 500
Itu anggota aktifnya Ibu? Iya, yang anggota aktif. Baik, jadi nanti mungkin semoga bisa terus bertambah dan juga aktif atau keikutsertaannya juga bisa terus meningkat gitu untuk demi kesejahteraan dan juga bagaimana menggerakkan ekonomi anggota. Nah, kemudian Pak terkait dengan sumber daya, ini kan kita juga lihat bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci keberhasilan dari koperasi. Nah, kemudian kalau dari Puskopat sendiri, bagaimana pemberdayaan sumber daya yang ada begitu Pak untuk kelancaran ataupun juga berjalannya koperasi di Puskopat sendiri? Silakan. Baik, dari Puskopat ini diantaranya adalah meningkatkan kompetensi pengurus, kemudian SDM yang ada di pengurus, kemudian terkait permasalahan dari segi keuangan, kewirausahaan, kemudian dari pengembangan inovasi untuk istilahnya mendapatkan penambahan sisa hasil usaha. Kemudian sangat praktis, kemudian sangat termasuk diantaranya adalah pemberdayaan sumber daya manusianya, bisa mendapatkan pelatihan. Salah satu contoh cara penataan barang di toko, kemudian cara bagaimana mengemas, cara bagaimana istilahnya pemberian sumber cahaya, itu merupakan suatu ilmu yang sangat berharga bagi kami. Itu mungkin dari kami. Baik, nah kalau Pak Muhammad Jamil mungkin sebagai kepala unit melihat sejauh ini SDM-nya sendiri mungkin dalam mengoperasikan koperasi seperti apa Pak? Ya, kalau kita kan lebih kepada mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi ada pelatihan yang kita laksanakan baik internal maupun kita juga mengikuti dari eksternal. Bisa kalau dari internal itu kita di Puskopat ada pelatihan manajemen koperasi, itu dilaksanakan setiap tahun sekali. Dan itu kita peruntukkan untuk baik SDM yang mengelola secara teknis maupun kepada anggota primer koperasi yang ada di bawah naungan koperasi itu sendiri. Nah, kemudian kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang diprogramkan oleh Kementerian Koperasi ya, dari pihak Kementerian Koperasi Provinsi Sulsel. Sering juga Dinas Koperasi mengadakan pelatihan dan kami juga mengutus SDM untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Berarti ada yang ahli didatangkan begitu ya Pak ya, untuk bagaimana melakukan sosialisasi juga sekaligus pelatihan untuk seluruh SDM-nya. Agar bisa mengelola koperasi juga secara profesional gitu. Jadi berjalannya koperasi ini juga artinya bisa menambah skill baru bagi anggota gitu ya. Jadi boleh Bapak. Jadi intinya kan di koperasi ini kita ada beberapa SDM yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di antaranya adalah pengurus. Pengurus itu dari mulai ketua umum sampai dengan ketua bidang-bidang, ketua bidang usaha, ketua bidang teknik perkoperasian, ketua bidang perbendaharaan, dalam hal ini Kabid Perben. Nah, ada pun di situ istilahnya dari unit-unit itu ada staf. Nah, staf ini yang kami daya gunakan, kemudian sumber dayanya kita tingkatkan di bidang pemendaharaan, di bidang pengadministrasian. Jadi kami ada juga di situ yang namanya karyawan ya Pak Jamil. Ya, karyawan juga supaya tahu proporsinya sampai di mana mereka itu. Contoh dari unit gas, ya ada di situ drivernya dari mobil truk, ada drivernya dari mobil kendaraan piar. Jadi tugas dan tanggung jawabnya ini kami arahkan gitu dengan menggunakan SDM ini itu, Mbak. Iya baik, jadi ada dibuka beberapa posisi lagi begitu ya Pak ya, untuk bagaimana memberdayakan sumber daya manusia ini supaya semuanya bisa berjalan lancar begitu. Baik, nah kalau dari Koperasi Polda Sulsel sendiri Bu, dalam peningkatan kualitas SDM-nya sendiri sejauh ini seperti apa, ataupun juga pemanfaatan SDM di Polda Sulsel seperti apa? Kalau ya masalah SDM-nya sudah pasti itu bahwa harus diadakan pelatihan supaya misalnya di keuangan dia tahu bagaimana menghitung berapa anggota yang aktif, berapa yang tidak aktif. Nah, terus begitu juga di unit toko, bagaimana menghubungi anggota yang bisa memberikan barang dan yang cepat terjual yang dibutuhkan banyak oleh anggota, saya kira itu. Oke, baik. Jadi tentunya akan ada pelatihan-pelatihan khusus gitu untuk
para anggotanya supaya bisa mengelola koperasi dengan baik. Kalau Ibu Sri mungkin sejauh ini seperti apa Bu dengan rekan-rekan yang mendampingi Ibu sebagai bendahara dan juga posisi-posisi lain sejauh ini berjalan? Alhamdulillah, dalam menjalankan sebagai bendahara, sebagai anggota yang di toko maupun di koperasi, semuanya berjalan lancar dalam menjalankan, membantu dalam pengeluaran maupun pemasukan keuangan di bendahara. Baik, nah kalau Ibu sendiri apakah sudah ikut pelatihan juga khusus mungkin untuk bendahara, atau teman-teman yang lain juga sudah ikut pelatihan semua terkait dengan menjalankan koperasi ini, atau seperti apa Bu dari Polda Sulsel? Untuk sekarang belum ya? kami baru. Iya, baru. Baik, jadi mungkin Ibu Marta apakah sudah ada agenda ataupun juga dijadwalkan untuk pelatihan para anggota ini seperti apa? Untuk agenda sudah pasti ada itu Mbak, bahwa kita akan adakan pelatihan. Kebetulan juga ini bendahara dia staf keuangan. Oke. Jadi dia sudah tahu. Sudah kurang lebih sudah paham gitu ya. Tinggal kita nanti sosialisasi kembali, karena tentunya akan ada perbedaan ketika mengelola koperasi dan juga mengelola keuangan lainnya. Tapi sejauh ini Bu, untuk staf ataupun juga pengurus di koperasi sendiri sudah ada kira-kira berapa anggota? Kalau pengurus saya kira sudah ada karyawan koperasi sekarang yang aktif 3. Oke. Baik, 3, dan kemudian mengelola berbagai program yang sudah kemudian dijalankan selama kurang lebih 6 bulan belakangan ini Bu ya. Jadi nanti akan ada pelatihan ataupun juga bagaimana sosialisasi terhadap seluruh anggota dan juga seluruh staf agar koperasi ini dapat berjalan dengan baik dan juga menjadi penggerak ekonomi anggota dari instansi masing-masing. Nah, itu apakah akan ada kolaborasi dengan produk ataupun juga instansi lain dalam kemudian meningkatkan bagaimana berjalannya koperasi di Puskopat sendiri? Baik, terkait dengan permasalahan koperasi ini, berkolaborasi itu kami terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, terutama dengan pelaku usaha. Pelaku usaha manapun, contoh dari mulai perbankan, kemudian dari pelaku-pelaku usaha istilahnya developer atau konsultan. Salah satu contoh, kami berkolaborasi dengan pihak istilahnya teknologi di bidang internet. Ada beberapa pelaku usaha internet untuk menggunakan istilahnya jasanya Puskopat ini. Karena Puskopat ini kan diantaranya selain daripada di rumah dinas ataupun di asrama tentara, ada banyak yang sudah mendomisili di perumahan-perumahan yang namanya komplek. Itu ya, mereka mayoritas istilahnya kami sarankan, kami berikan pemahaman menggunakan jaringan internet ini. Gitu. Salah satu di antara yang terobosan kami. Selain daripada istilahnya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Gitu. Salah satu contohnya. Jadi kami itu tetap istilahnya berkolaborasi terutama dengan pihak dinas koperasi yang ada di pemerintah kota atau dari Dekopinwil atau Dekopinda. Karena apapun bentuknya, namanya koperasi itu walaupun naungannya ada di bawah adalah Kodam, tetap legalisasinya adalah dari dinas koperasi pemerintah kota itu Mbak. Itu aja mungkin dari saya. Baik. Nah, kemudian kalau Bapak Muhammad Jamil mungkin melihat kolaborasi sejauh ini, tadi kan sudah ada Pertamina, kemudian apakah akan ada peluang untuk kerjasama dengan produk-produk lain mungkin yang bisa juga menambah penggerak ekonomi bagi anggota? Silakan Bapak. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekung tadi, ya tentu kita sangat terbuka ya. Dan punya rencana termasuk misalnya digitalisasi koperasi tadi. Jadi beberapa penyedia layanan, baik itu sistem monitoring, kemudian sistem keuangan, itu sistem pelaporan, ya kita terbuka. Artinya ada inovasi untuk pengembangan usaha ke sana gitu. Nah, termasuk tadi internet itu kan penyedia internet, beberapa vendor menawarkan kerjasama dengan Puskop karena memiliki jaringan anggota yang cukup luas di antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara, ya, jadi sangat luas. Jadi kita terbuka kerjasama dengan seluruh
Pelaku usaha. Karena di sisi lain akan memberdayakan primer-primer koperasi yang ada di bawah naungan Pusat Koperasi Angkatan Darat. SHU-nya. Jadi semakin banyak usaha yang dikelola oleh Puskop akan berdampak kepada pergerakan ekonomi di tingkat satuan-satuan juga. Nah, kemudian tadi seperti mungkin penyaluran jaringan WiFi itu kan, kalau kita lihat di zaman sekarang semuanya pasti butuh WiFi di rumah. Jadi ini menjadi peluang yang bagus untuk bekerja sama. Tapi itu sudah berjalan kah Pak atau masih sementara dirancang? Berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Ada beberapa contoh dari Telkomsel, kemudian dari Excel ya. Ada beberapa, mungkin ada 3 dari jaringan WiFi itu yang sementara kami jalankan. Tapi antusiasme para anggota mungkin sendiri seperti apa Pak? Apakah sudah banyak juga yang pasang atau seperti apa sejauh ini Pak? Alhamdulillah. Sudah banyak. Apalagi yang di perumahan-perumahan anggota yang kompleks. Untuk sementara karena fasilitas dan sarana dan prasaranya dari internet itu sendiri masih di dalam kota, ya untuk sementara programnya dalam kota. Ya seperti tingkatnya ke daerah Antang, ke daerah Barombong, ya untuk sementara masih dirintis untuk jaringan utamanya. Nah, tadi kita juga sudah sempat membahas terkait dengan Dinas Koperasi. Sejauh ini mungkin seperti apa dukungan ataupun juga kolaborasi dengan Dinas Koperasi ataupun juga pemerintah Kota Makassar, karena kalau kita lihat wali kota kita sangat concern dan juga sangat mendukung berjalannya UMKM termasuk juga koperasi Pak. Sejauh ini seperti apa? Alhamdulillah, jadi salah satu contoh wujud istilahnya kolaborasi dengan Dinas Koperasi yang menjadikan tolak ukur terkait masalah aturan dan peraturan di dalam perkoperasian. Nah, salah satunya kami wujudkan apabila ada penyelenggaraan rapat anggota tahunan. Ya kami istilahnya mengundang beliau ya sebagai tamu undangan dengan sebagai narasumber untuk perkembangan demi kesejahteraan anggota prajurit Angkatan Darat khususnya di Kodam 14 Hasanuddin ini. Jadi itu. Jadi Dinas Koperasi itu jadi kami tetap istilahnya bertolak ukur kepada Dinas Koperasi. Dalam hal ini adalah pemerintah kota. Bahkan kalau kami istilahnya ada rapat anggota tahunan, kategorinya itu kan kalau untuk Puskopat itu Dekopinwil itu dari pihak provinsi kan harus kami undang juga. Kami undang juga untuk sebagai istilahnya pengalaman kami sebagai tamu undangan kehormatan kami. Itu salah satunya contoh. Jadi arahan-arahannya seperti kayak digitalisasi yang disampaikan dari tadi Kayunit kami, digitalisasi koperasi itu kan ya programnya dari Dinas Koperasi itu sendiri. Ya contoh dari pelaporan, kemudian dari segala macam istilahnya terkait pengembangan dan peningkatan dari SDM itu di koperasi itu sendiri. Itu Mbak. Baik, jadi juga sudah menjalin komunikasi lah gitu ya Pak ya dengan Dinas Koperasi, dan tentunya setiap secara berkala juga mereka akan datang untuk mengecek dan sekaligus rapat gitu dengan para anggota supaya bisa saling memberikan masukan gitu untuk perjalanannya koperasi bagi anggota khususnya untuk Puskopat sendiri. Nah, kalau dari Polda Sulsel mungkin Bu seperti apa sejauh ini untuk peluang kolaborasi dengan produk-produk ataupun juga instansi-instansi lain dalam menjalankan koperasi? Kalau kolaborasi Polda dengan produk-produk lainnya seperti sembako tetap kami jalankan. Terus kalau dibawa naungan koperasi Polda Sulsel, apa kemarin yang kalau dari dinas kota, kebetulan jenis koperasi, kebetulan kemarin yang ikut sekretaris sama bendahara, kebetulan saya kemarin keluar daerah, jadi itu hari saya ikut, tidak sempat waktu ada undangan dari dinas koperasi. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit itu. Iya, seperti apa Bu sejauh ini? Mungkin tadi juga sudah ikut pelatihan ataupun juga pertemuan dengan Dinas Koperasi, kemudian apa yang sudah dilakukan? Baik, untuk sementara ini kami untuk koperasi kami sementara dalam proses, jadi kami akan bantuan dari
BRI, yaitu dana kur yang kami ditawarkan kemarin itu sampai 500 juta. Dengan adanya bantuan dari BRI dengan dinas koperasi, kami akan usahakan bagaimana caranya untuk mendapatkan dana yang 500 juta untuk usaha unit simpan pinjam di Polda kami. Jadi untuk dengan adanya kegiatan kemarin, saya membantu untuk koperasi Polda. Baik, nah untuk dana yang disampaikan itu 500 juta, apakah sudah dalam proses pengurusan Ibu? Sementara Sementara proses pengurusan. Iya, karena Ibu baru kemarin kembali dari Jogja pendidikan dan sementara dalam proses. Oke, baik. Kira-kira mungkin kapan realisasinya Ibu ataupun juga pencairan anggarannya supaya langsung bisa juga disusun programnya begitu di koperasi. Sudah ada informasi mungkin dari pihak perbankan? Sementara dalam proses, sementara proses harus ditinjau betul. Bagaimana posisi koperasi kami, apakah berkembang atau bagaimana, tidak langsung mengeluarkan. Iya. Harus dia tahu bagaimana hasil rat yang kemarin. Tapi dari pihak perbankan dan juga dinas koperasi sudah datang meninjau sejauh ini seperti apa, Bu? Untuk kemarin belum, karena Ibu Ketua tidak ada di tempat. Jadi ini sekarang sedang direncanakan lagi untuk datang peninjauan gitu. Mungkin sudah ada kabar mungkin Ibu dari pihak perbankan ataupun juga dinas koperasi untuk datang bersilaturahmi seperti apa, Bu? Untuk sementara belum. Belum ya. Diusahakan minggu depan. Diusahakan minggu depan, baik. Lebih cepat lebih baik ya Ibu ya, supaya juga kita cepat penganggarannya, Bu. Oke, baik. Kemudian terkait dengan koperasi yang juga sudah dijalankan, mungkin kalau boleh mungkin Bapak Muhammad Jamil sejauh ini menceritakan bagaimana antusiasme para anggota untuk bergabung dengan koperasi dengan produk-produk yang ditawarkan juga. Silakan. Ya, baik. Yang paling real adalah kita ada usaha toko dan usaha unit simpan pinjam. Jadi antusiasme anggota kita bisa lihat dari proses transaksinya. Betul. Ya. Jadi kunjungan anggota ke koperasi, ke unit masing-masing di Prim juga itu terlihat sangat banyak. Apalagi kalau ada penerimaan anggota tentara baru. Nah, itu kan banyak pendaftar. Nah, di situ salah satu kesempatan kami dalam melakukan pemasaran dan meningkatkan penjualan di situ juga. Jadi sangat antusiasme dari anggota itu cenderung meningkat karena kan kebutuhan juga meningkat dengan seperti itu. Baik, kemudian kalau kita lihat juga dari Puskopat sendiri, Pak Toto mungkin seperti apa melihat visi dari Puskopat sendiri untuk juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Sulawesi Selatan melalui koperasi yang ada di instansi Bapak sendiri. Silakan. Jadi kalau untuk pertumbuhan Puskopat ini, karena kami istilahnya bergerak dan bertindak untuk melayani seluruh anggota yang ada di Puskopat ini sendiri, di mana Puskopat ini beranggotakan primer-primer koperasi yang ada di jajaran satuan yang ada tersebar di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini. Jadi jumlahnya anggota Puskopat ini ada 55 ya, 55 primer koperasi. Jadi dari primer koperasi itu sendiri tergantung dari satuannya berapa anggota jumlahnya. Salah satu contoh di Batalion 700, kemudian di Batalion Kavaleri. Di Batalion 700 kalau 600 ya termasuk istilahnya anggota kami. Kavaleri. Jadi jumlah totalnya istilahnya tidak bisa tercapai karena ada yang mutasi, ada yang pindah. Terkait dengan permasalahan inovasinya, ya kami ini koperasi ini adalah modal gotong royong dari istilahnya modalnya anggota. Jadi kami ya berkolaborasi dan memberikan semangat. Jadi kalau boleh istilahnya kami berinovasi dengan pihak pelaku usaha, ya mereka istilahnya sangat beruntung. Salah satu contoh, selain daripada istilahnya pelaku usaha kami kerjasama, ya salah satu dilihat dari sisi antusiasnya anggota aja dari USIPA, usaha simpan pinjam itu. Jadi kami dari Puskopat ini memberikan kesempatan kepada
anggota yang ada di primer-primer, yaitu di satuan jajaran, ya, untuk mendapatkan pinjaman di Puskopat gitu. Tapi ada palponnya, ada pagupnya yang sudah kami tentukan. Jadi antusiasnya memang dari situ. Jadi unit toko apabila berkunjung ke Kodam 14 Hasanuddin, Makodam, unit tokonya ya mereka datang belanja di situ, antusiasnya. Itu mungkin, Bu. Baik, jadi sudah ada sekitar 55 print tadi ya, 55 yang sudah berjalan dan semuanya alhamdulillah lancar gitu, Pak. Nah, kemudian ini bisa menjadi juga penggerak ekonomi bagi seluruh anggota. Nah, kemudian terakhir mungkin Pak, untuk harapan kepada seluruh anggota dan juga seluruh yang berpartisipasi dalam Puskopat sendiri dan sampai hari ini seperti apa? Silakan sampaikan. Ya, harapan kepada teman-teman yang ada di luar atau teman-teman kepada prajurit, ya mari kita berbelanja di koperasi, karena koperasi dari kita untuk kita, modal kita dikelola oleh kita, keuntungannya untuk kita. Salah satu contoh sisa hasil usaha akan kembali ke kita. Gitu. Tapi kalau kita belanja di Alfamart, belanja istilahnya di supermarket lain, itu kita tidak punya sisa hasil usaha. Tapi kalau belanja di koperasi kita sendiri, ya kita nambah modal, kita nambah istilahnya keuntungan, nambah istilahnya dapat penghasilan. Betul. Nah, mari kita istilahnya rajin menabung di koperasi. Sewaktu contoh, nanti pada saat kita istilahnya mutasi atau pindah satuan, ya minimalnya ada ongkos pindah. Betul. Dari hasil tabungan di koperasi itu sendiri. Kemudian ada pun istilahnya motivasi atau pesan kepada generasi, marilah kita tingkatkan, marilah kita rubah. Koperasi ini menjadi koperasi yang berprestasi, koperasi yang digitalisasi, koperasi yang istilahnya berpengaruh dan bermanfaat bagi kita untuk kita. Itu mungkin ya salah satu contoh diantaranya ya itu tadi katakan, rajin berbelanja, seminimal-minimalnya belanja bulanan itu umpamanya di situ ya 3 juta, ya 1,5 juta belanja di koperasi kita lah. Itu mungkin Mbak dari kami. Baik, supaya nanti kalau misalnya ada mutasi ataupun juga keperluan, ada ongkos ya Pak yang bisa betul yang bisa digunakan gitu. Jadi tidak panik lagi. Baik, nah Pak Muhammad Jamil mungkin silakan sampaikan juga harapannya sebagai kepala unit. Ya, terkait dengan mungkin sedikit tambahan dari visi tadi, bahwa Pusat Koperasi Angkatan Darat ini mendorong profesionalisme ya di dalam pengelolaan koperasi, dan inilah yang meningkatkan kepercayaan anggota, karena akuntabilitas, transparansi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada organisasi koperasi itu sendiri. Ya, karena kalau kita lihat perkembangan organisasi di Indonesia itu tanda kutip lebih banyak yang bermasalah dibanding yang maju. Nah, inilah kita ingin memperlihatkan bahwa pengelolaan koperasi yang profesional, kemudian dengan sentuhan teknologi ke depan, nah ini akan membangkitkan semangat berkoperasi bagi para anggota. Nah, sebagai kepala unit usaha tentu berharap bahwa dengan pengelolaan koperasi yang profesional inilah memberikan semangat kepada anggota untuk mempercayakan simpanannya, bersemangat berbelanja, ya, karena melihat koperasi ini sudah profesional dalam pengelolaan. Nah, itu salah satu catatan untuk koperasi, bahwa kita menganut sistem pengelolaan yang profesional dan transparansi. Nah, itu dan itu semangat teman-teman bahwa ayolah berkoperasi. Jadi koperasi ini adalah sokoguru, ya, sokoguru perekonomian yang digagas oleh founder negara kita, ya, tentu ada tujuan mulia di dalamnya, termasuk adalah gotong royong, ekonomi gotong royong di dalamnya, dan itu tadi untuk kita, ya, dari kita untuk kita, seperti itu. Baik, jadi ada profesionalitas, proporsional juga, kemudian ini meningkatkan kredibilitas gitu, ataupun juga kepercayaan anggota untuk berkoperasi gitu ya. Seperti tadi yang Bapak juga sampaikan, supaya mereka punya dana darurat lah istilahnya Pak ya, untuk digunakan di kemudian hari. Baik, kalau dari Koperasi Polda Sulsel sendiri Bu, mungkin seperti apa harapannya untuk seluruh anggota, kemudian juga untuk seluruh staf yang saat ini sudah berjalan ataupun menjalankan koperasi. Silakan Ibu.
Ya, saya sebagai Ketua Koperasi Polda Sulsel mengajak kepada seluruh anggota yang ada di Polda yang belum masuk anggota koperasi, alangkah baiknya ikut masuk ke dalam, karena koperasi adalah tabungan untuk masa depan seperti yang disampaikan tadi Bapak, bahwa paling tidak kalau kita mutasi ada dipakai, ada persiapan untuk biaya pindah, dan itu koperasi untuk mensejahterakan semua anggota, bahkan kepada seluruh keluarga anggota. Jadi saya mohon semua anggota personil Polda ikutlah. Boleh join ya Ibu. Iya, join dengan koperasi yang ada di Polda untuk mensejahterakan kita semua. Saya kira itu. Baik, bahkan bukan hanya mensejahterakan anggota, tapi juga seluruh keluarga. Iya. Termasuk keluarga. Betul, termasuk keluarga. Baik, Ibu Sri, mungkin seperti apa harapannya untuk koperasi Polda Sulsel? Silakan. Harapan saya sama dengan Pak Toto dengan Ibu Ketua, bahwa ayo mensejahterakan koperasi, belanja di koperasi, bergabung dengan koperasi, menjadi anggota koperasi. Itu saja. Baik, jadi ajakan untuk bergabung begitu ya, meskipun saat ini anggotanya sudah banyak, tapi lebih banyak lebih baik lagi ya, dan diharapkan semuanya aktif, karena tadi ada sebagian yang tidak aktif, ada yang sejauh ini aktif, dan itu sudah sama-sama bergerak untuk bagaimana mensejahterakan bukan hanya anggota diri sendiri sebagai anggota, tapi juga keluarga mungkin yang sudah punya anak istri dan lain sebagainya, itu juga sudah ikut berpartisipasi. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima Ibu. kasih. Terima kasih. Semoga semangat terus ya menjalankan koperasi ini, dan mungkin mengajak anggotanya lebih masif lagi gitu, supaya semua bisa bergabung dan merasakan manfaat join di koperasi seperti apa. Baik, semoga nanti kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu dalam perbincangan menarik lainnya, dan insya Allah kami akan terus menantikan kabar-kabar baik dari Puskopat dan juga Koperasi Polda Sulsel. Dan hari ini kita sudah berbincang, semoga perbincangan ini juga dapat bermanfaat bagi berjalannya koperasi dan juga instansi masing-masing. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.